dimanapun Anda berada, tentunya di hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang dengan para narasumber kita, tentunya di sudut pandang teras Aceh, dengan tema pada hari ini Simelu Kuat bersama TNI Membangun. Tentunya pada hari ini kita ditemani oleh narasumber-narasumber yang handal. Yang pertama ada Bapak Komandan Kodim 0115 Kabupaten Simelu, yaitu Letkol Armet Kamaruksaman STNIB MHI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggawara, TNI kuat bersama rakyat. Nampaknya semangat ini pagi-pagi hari ini ya. Selanjutnya ada Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu, yaitu Bapak Samsuar SP. Salam sehat dan sukses pada kita semua. Dengan Kodim kita membangun negeri. Baik, semangat juga nih nampaknya Pak Samsuar ya di pagi hari ini. Selanjutnya ada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simelu diwakili yaitu Kabid PSP, ada Pak Amin Shah SST. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Di segmen pertama ini Pak Dandim, kita tahu tentara itu selain tugas pokoknya perang, ada tugas selain perang. Tentunya di Kodim kalau saya lihat di lapangan ada beberapa program unggulan, terutama yaitu pembangunan sumur bor di beberapa desa di Kabupaten Simelu. Pak Dandim bisa dijelaskan ya, kenapa sumur bor menjadi prioritasnya Pak? Baik, betul sekali Dinda Asmadi. Jadi di Angkatan Darat ini ada beberapa program unggulan. Salah satunya adalah sumur bor. Sumur bor ini kenapa salah satu program unggulan kita? Ini berhubungan dengan beberapa aspek, yaitu kemanusiaan, ketahanan wilayah, dan kemanunggalan TNI dan rakyat. Maksudnya dengan adanya sumur bor tersebut kita bisa membantu ketahanan pangan salah satunya. Kenapa? Karena kalau di situ ada sumber air, maka untuk pertanian bisa diairi. Kalau bisa diairi, masyarakat bisa bercocok tanam. Kalau masyarakat bisa bercocok tanam, otomatis banyak makanan. Kalau banyak makanan, sebagian dijual, sebagian juga dimakan. Akhirnya masyarakat sehat, tidak stunting. Kalau masyarakat kuat, itu akan menambah ketahanan nasional. Yang kedua, kita bisa cegah konflik karena sumur air itu kan sumber kehidupan. Ada istilah emas biru, ekonomi biru, atau emas cair, itu air. Semua peperangan, keributan itu asal dari sumber daya alam. Salah satunya air. Orang sampai perang besar air. Jadi kalau air itu sudah ada, terutama di desa-desa yang tidak terjangkau air atau masih jauh dari sungai, itu akan mencegah konflik, terutama konflik antar kita sendiri, antar masyarakat sendiri. Kalau terjadi konflik antar masyarakat, bisa ketahanan menjadi goyah. Akhirnya timbul konflik sosial, konflik vertikal, dan yang lain-lain yang akan berkembang menjadi chaos. Yang ketiga, untuk mitigasi bencana, pencegahan bencana apabila terjadi bencana atau pencegahan bencana, di mana yang paling kita butuhkan itu air. Pada saat kita butuh air di suatu daerah atau perkampungan yang air, itu minimal sudah meminimalisir atau mengurangi daripada persoalan yang paling signifikan, kebutuhan primer. Baik, untuk Kabupaten Simelu Pak, di mana saja titik yang sudah dibangun dan yang akan dibangun selanjutnya? Untuk di Simelu ini sebenarnya pada saat TMMD 2025 itu sudah kita bangun 3 Pak. Di daerah Tepuas Selatan, di mana daerah tersebut menghubungkan antara 2 desa. Itu ada 3 titik. Kemudian ini kita dapat lagi 2 titik baru di daerah
Lembang sama daerah Lantik. Nah sekarang sudah selesai 100% kemarin resmian dari Pak Prabowo. Mungkin nanti akan ditambah lagi setelah 17 ini kita akan tambah lagi sesuai dengan pengajuan kita kemarin ada beberapa titik yang kita ajukan karena kendala air termasuk nanti ada di pulau-pulau, Pulau Sumatera dan lain-lain. Insya Allah kalau memang nanti didukung akan kita bangun lagi. Jadi totalnya lebih kurang rencana 15 titik. Baik, manfaat atau dampak ke masyarakat seperti apa nih Pak yang dirasakan? Ya sangat signifikan sekali. Kalau misalnya dengan adanya sumur bor, air jadi gampang, dekat. Kemudian sumur bor itu airnya relatif higienis. Kemudian kalau misalnya sumur-sumur galian itu kering, sumur bor masih ada. Kedua dia tidak perlu jauh-jauh sampai beberapa kilometer ke sungai untuk ambil air. Sangat higienis. Kalau di sungai kan mungkin ada tercemar dari limbah rumah tangga dan lain-lain. Tapi kalau sumur bor ini dia langsung ambil, buka keran, langsung bisa dimasak. Alhamdulillah di Semelu ini termasuk bagus saya Pak. Tidak berbalik. Dan kedalaman sekitar 20 meter kita sudah bisa mendapatkan air. Rata-rata. Baik, ini menarik nih penjelasan dari Bapak Dandim 0115 Semelu. Kita beralih nih ke Pak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Semelu nih Pak Samsuar. Yang ingin saya tanyakan nih Pak Kadis, bagaimana Dinas PUPR melihat program sumur bor yang digagas oleh Kodim Semelu ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kita patut bersyukur dan menyampaikan alhamdulillah dengan gerakan sumur bor yang dilaksanakan oleh Pak Dandim 0115 ini. Kami dari jajaran Dinas PUPR tentu sangat memberikan apresiasi dan juga sangat mendukung untuk program sumur bor ini. Karena mengapa air itu kebutuhan mutlak untuk kehidupan daripada masyarakat. Kondisi saat ini di Semelu itu untuk jangkauan daripada perusahaan daerah air minum itu masih sangat kecil sekali dan masih sangat rata-rata desa kita di Semelu ini tidak terjangkau dengan jaringan air bersih. Karenanya kehadiran sumur bor ini sangat mutlak untuk dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena terkadang juga sumber air permukaan itu seperti yang disampaikan Pak Dandim, juga kalau musim kemarau itu kadang kering. Yang kedua untuk higienisnya juga tidak menjamin. Tetapi kalau dengan kedalaman 20 meter tadi itu sudah bagus dan menjamin itu air ada di dalam bumi itu ada. Sehingga keluhan daripada kekurangan air ini menjadi satu isu yang memang krusial di tengah-tengah masyarakat. Maka kehadiran Pak Dandim membuat sumur bor itu sebuah kinerja fakta dan kinerja yang cukup bagus dari jajaran TNI untuk membangun kebutuhan negeri kita ini. Karenanya saya pikir ini Pak Dandim, kita juga berharap program ini supaya dapat dilanjutkan. Kita dari desa yaitu 138 desa kita di Semelu. Dari 138 ini semuanya membutuhkan sumur bor ini. Ini adalah sumur bor di lingkungan penduduk. Nah, karena memang kesulitan air bersih menjadi suatu permasalahan untuk kebutuhan masyarakat kita. Yang kedua, tentu juga kebutuhan sumur bor untuk sektor tanaman pangan kita, yaitu sawah. Itu secara keseluruhan kita Semelu masih sawah tanda hujan.
Maka kalau tak ada hujan tentu kita tidak bisa memastikan. Sementara tanam padi itu memang kebutuhan air itu sangat diperlukan. Nah, jadi di daerah-daerah sentra produksi persawahan, saya pikir juga itu perlu kita bangun sumur bor itu. Nah, jadi selanjutnya sekali lagi ini terima kasih Pak Dandim, karena dengan program sumur bor ini terus terang aja apabila dari pemerintah daerah kita merasa juga untuk anggaran kita di sini keterbatasan. Nah, jadi dengan karya sumur bor ini kita sangat merasa terbantu tentunya. Dan kami tentu dari Dinas PUPR Kabupaten Simalungun nanti juga ini akan mengupayakan manakala program ini dilanjutkan, nanti apa yang memang bisa akan kami bantu nanti sama-sama untuk kita komunikasikan, mungkin apakah pipanisasi atau jaringan ke rumah-rumah penduduk. Nah, itu mungkin kan kalau memang itu belum ada, nanti coba kita komunikasikan. Baik, terima kasih penjelasan dari Bapak Kadis PUPR. Nampaknya ini kolaborasi antara TNI dan pemerintah ini sangat kuat untuk kemajuan atau pembangunan Kabupaten Simalungun. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili Pak Kadis. Apa harapan Bapak mungkin kepada Pak Dandim ya selaku leading yang menggagas tentang sumur bor ini khususnya di bidang pertanian, Pak? Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada Pak Dandim, kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun mendukung program Pak Dandim terkait dengan kegiatan sumur bor ini. Memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik di bidang pertanian bersawah atau sayur-sayuran. Nah, jadi di Kabupaten Simalungun ini di lahan sawah masyarakat, artinya ini sangat memang membutuhkan sumber air. Ada kalanya di Kabupaten Simalungun ini intinya rata-rata lahan sawah di areal perbukitan karena di pinggir sungai, di pinggir gunung. Jadi memang sangat juga dibutuhkan sumur bor karena kenapa? Lokasi di wilayah sawah masyarakat itu tidak ada air, sumber air, maka perlu sumur bor. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian yang diwakili Kabid PSP terkait pembangunan sumur bor di Kabupaten Simalungun. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Kodim Simalungun selain pembangunan sumur bor juga melakukan pembangunan jembatan di desa-desa yang sangat membutuhkan. Pak Dandim, yang ingin saya tanyakan ini kepada Pak Dandim mungkin terkait info pembangunan jembatan di wilayah mana saja Pak yang dibangun oleh Kodim Simalungun dan apa tantangan yang besar dalam pembangunan jembatan tersebut Pak? Kami membangun jembatan ini pertama atas perintah dari Presiden, kemudian melalui Kasat untuk melaksanakan membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Dari PUPR juga kami sudah berkoordinasi pembangunan jembatan. Jadi yang kami bangun ini jembatannya yang sifatnya sederhana, taktis, dan kuat. Di sini kita sudah membangun 3 jembatan, Pak. 3 jembatan Aramco kemarin sudah selesai di Lebang, di Tepua Barat, sama di Tepua Selatan juga ada, dan di Kecamatan Sikri. Kedepan akan kita bangun lagi jembatan sesuai dengan pengajuan, ada 5 jembatan beton. Setelah 17 Agustus ini kita akan bangun. Sebelum kita membangun, kita koordinasi dulu dengan masyarakat, kemudian koordinasi dengan PUPR, kita ajukan, kita rancang sesuai dengan verifikasi di pusat, kemudian kita laksanakan pengerjaan.
Baik, di dalam pembangunan apa tantangan yang dirasakan mungkin dari Kodim Simelu? Seperti mungkin medannya, cuacanya, atau bagaimana, Pak? Kalau di sini kan memang sedikit berbeda perlakuannya karena kita daerah pulau terluar, jadi kita sangat terhambat dengan transportasi. Yang pertama karena masalah kapal kita kan ngantri, kadang-kadang dari Singkil, kadang-kadang dari Labuan Haji, kadang-kadang dari Calang, apalagi sekarang Calang kan sedang perbaikan. Kemudian cuaca yang juga tidak menentu, kemudian material yang agak sulit masuk ke wilayah. Tidak semua daerah tersebut yang memiliki molen atau akhirnya kita harus benar pandai-pandai berkolaborasi dengan masyarakat untuk melaksanakan pembangunannya. Istilah kita itu pada karyawati, pada karya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah bisa membangun itu 100%. Depan kami harapkan nanti kita bangun lagi jembatan beton dengan sesuai spek, bukan spek minimalis, maksudnya spek itu memang untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terlalu besar, Pak. Nanti akan kita berkolaborasi untuk UPR, mana-mana jembatan yang bisa kami bangun. Terima kasih. Inilah kita kalau tinggal di pulau ini, Pak. Memang kalau kendala transportasi ini memang sangat utama. Mungkin dengan talkshow kita ini bisa didengar pemimpin kita yang ada mungkin di provinsi maupun di pusat agar memperhatikan Simelu terutama terkait transportasi ini. Dari pembangunan jembatan ini apa manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, Pak? Banyak sekali. Kalau manfaat itu banyak sekali. Jadi sebelum kita melaksanakan pembangunan, kami juga koordinasi juga dengan kepala desa, ke masyarakat, ke petani, ke PUPR juga. Kami cek data juga. Salah satu manfaatnya itu sebagai jalan desa, kemudian jalan pertanian, anak-anaknya sekolah juga yang tadinya agak kesulitan, kemudian jalan pertanian yang tadinya tidak bisa dimasuki roda 4 sekarang sudah bisa masuk roda 4, jadi akses pertanian itu bisa dibawa langsung. Kemudian akses untuk ambulan, banyak sekali manfaatnya, Pak. Terutama yang ke wilayah jangkauan untuk lahan pertanian. Jadi di sini kan masyarakatnya ada adat bahwa contohnya masyarakat tersebut tinggal di desa Lebang, tapi petani misalnya di desa Ringi dan yang lain-lain. Rata-rata sangat bermanfaat. Itu yang bagus diberikan rasakan masyarakat. Baik, menarik ini wawancara kita atau talk show kita pada hari ini. Kita selanjutnya ke Pak Kadis PUPR. Baik. Pak Kadis, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Pak Kadis terkait pembangunan jembatan ini? Ini merupakan juga seharusnya kan tugas dari PUPR Kabupaten Simelu. Dengan hadirnya Kodim ini untuk membangun jembatan, apa tanggapan Pak Kadis? Ini harus saya sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang telah dipersembahkan oleh Pak Dandim kepada kita seluruh masyarakat Kabupaten Simelu. Karena memang kita lihat jembatan itu memang masih sangat banyak yang sangat sederhana yang memang perlu dioptimalkan untuk jembatan ini. Karenanya Pak Dandim hadir untuk membantu kita untuk menyelesaikan itu. Karena dari sisi PUPR kita memang mengalami kendala, ya terutama terus terang saja dari sisi pendanaan. Kita keterbatasan pendanaan. Yang kedua juga dari sisi tenaga dan juga tentu waktu. Maka dengan kehadiran Pak Dandim ini membantu kita. Dinas PUPR Simelu kita terbantu. Yang terakhir tentunya membantu seluruh masyarakat kita. Sekali lagi kami memberikan apresiasi Pak Dandim atas pembangunan jembatan ini. Dan kita juga dalam pelaksanaan pembangunannya tentu bersinergi
Kami juga melaksanakan pemantauan secara langsung di lapangan. Baik, kita kembali ke Pak Kadis Pertanian atau yang mewakili dari perspektif pertanian ini. Bagaimana tanggapan Pak Kadis dengan hadirnya jembatan yang dibangun oleh Kodim sebelumnya? Kami sangat terima kasih atas program jembatan yang menghubungkan antara desa atau mungkin. Namun kami berharap kepada Pak Dandim agar kiranya juga jembatan penghubung di wilayah-wilayah pertanian ini sangat kami harapkan ke depannya. Ada beberapa jembatan yang penghubung di belang, ada beberapa belang, terutama sekali desa Lambaya itu ada seluas 80 hektar untuk dilalui masyarakat kita untuk akses penyambung ke mengambil hasil pertanian. Bukan hanya satu desa, ada beberapa desa nanti yang melalui jembatan ini untuk mengambil hasil pertanian di desa tersebut. Baik, terima kasih dari Bapak Kepala Dinas Pertanian. Artinya di sini TNI atau tentara hadir untuk rakyat dan membantu rakyat. Tadi sudah beberapa program yang sudah dilakukan dan akan dilanjutkan. Yang pertama sekali tadi yaitu program tentang sumur bor. Yang kedua program tentang pembangunan jembatan yang ada di desa-desa untuk penghubung jalan, bahkan mengangkut hasil pertanian untuk para masyarakat. Baik, selanjutnya kita masih ada ini segmen selanjutnya, yaitu segmen tentang pipanisasi Pak Dandim. Yang ingin saya tanyakan ini tentang pipanisasinya Pak, apa bedanya Pak dengan sumur bor tadi? Baik, perbedaan sumur bor dengan pipanisasi ini hanya cara mengambil airnya aja, ini kita. Jadi kalau sumur bor di mana ada suatu wilayah atau desa yang di situ tidak ada sumber air, seperti sungai atau air terjun atau danau dan yang lain-lain. Jadi kita cari titik air, pertama kita eksplorasi dulu, bekerja sama juga dengan Babinsa setempat, kepala desa untuk menentukan di mana wilayah kampung yang tidak mempunyai air. Setelah kita lihat sama kepala desa, cek di mana sumber airnya terdekat, kita bor di situ, dapat air, kemudian kita naikkan, kemudian kita buat bak penampungan, kemudian disalurkan. Nah itu biasanya untuk daya tampungnya program kita dari 50 sampai 150 kW. Sedangkan kalau pipanisasi itu sudah ada sumber air. Contohnya ada air terjun, ada danau atau sumber air yang lain. Itu kita salurkan airnya sampai ke masyarakat melalui pipa PVC yang sudah ada standarnya. Itu bisa mencapai dari 1.500 sampai 2.000 kakak. Ini menarik nih Pak Dandim. Tentunya ini kan kalau kita bercerita tentang pipanisasi, tentunya kan harus ada ini istilahnya perawatan agar awet. Ini bagaimana perawatannya? Mungkin oleh masyarakat atau bagaimana nih Pak? Jadi kita sudah pernah namanya program pipanisasi tahun 2025 itu dari bantuan Angkatan Darat melalui manual air dari Bapak Kasat, kemudian diserahkan ke Poktan. Poktan membangun, kemudian dialirkanlah ke sawah-sawah. Nah setelah itu dibangun, sebelum itu kan perlu perawatan, makanya Poktan tersebut ada namanya pelatihan. Sebenarnya untuk membangun, kalau kita membangun itu tidak terlalu sulit Pak.
kita tinggal bangun, tapi perawatan. Ya. Makanya dibutuhkan perawatan dari masyarakat setempat. Jadi rawat sumbernya, rawat pipanya, rawat barang-barang. Rawat sumbernya gimana? Kita menjaga agar sumber itu tetap bersih. Gimana supaya tetap bersih? Tidak ada reboisasi di sekitar wilayah tersebut, tidak tanam pohon, supaya serapan air banyak. Kemudian kalau untuk ini kita buatkan bak tersendiri atau dibentuk. Kemudian kalau misalnya agar lebih steril dari ternak, kita buat pagar. Supaya apa? Supaya tidak ternak masuk ke sumber air. Sumber air tersebut ya jangan sampai terganggu oleh ternak. Jadi intinya yang pertama itu sumbernya yang kita rawat. Kemudian rawat pipanya. Dalam penyaluran airnya kan pipanya ini panjang Pak, melalui pipa PVC dan yang lain, nanti ada penampungan lagi, ada lagi mesin pompanya. Nah ini yang perlu merawat masyarakat setempat. Kita sudah laksanakan semacam bintek kerjasama juga dengan Dinas Pertanian agar poktan tersebut yang merawat. Intinya apa yang kita buat itu yang harus kita rawat. Saya mohon juga bantuan dari poktan, dari petani, menerima manfaat agar perawatan ini dapat dilaksanakan. Karena apapun kalau tidak dirawat, mau itu sumur bor, mau itu pipanisasi, itu dia kayak mesin. Kalau tidak dirawat, tidak ada maintenance, rusak. Ya percuma. Bangun lagi 2 tahun bangun rusak, 2 tahun bangun rusak. Tapi kalau sudah dirawat, minimal kita tahu rusaknya apa, kita perbaiki. Jadi tidak rusaknya merembet atau semulkan. Akhirnya tidak bermanfaat. Saya kira program dari Kabupaten Semelu ini sudah cukup bagus. Termasuk kita dukung juga dari TNI Angkatan Darat, kita bahu-membahu dengan Kabupaten Semelu. Cuma intinya perawatan yang kita butuhkan. Kami mohon bantuan kepada masyarakat Semelu untuk melaksanakan perawatan. Baik, kepada Pak Kadis PUPR ini kolaborasi apa yang ditawarkan atau diberikan oleh kepala dinas atau dinas PUPR dengan hadirnya kompanisasi yang dibangun oleh Kodim sebenarnya? Baik, tentu ini tadi kan pipa ya, perpipaannya. Tentu ini juga kan menjawab kebutuhan kita. Karena memang seperti disampaikan Pak Dandim, kita juga di sini banyak sumber air permukaan ya, dari sumber air pegunungan yang harus dialiri ke titik-titik kebutuhan masyarakat termasuk sektor pertanian. Mungkin kalau kita dari Dinas PUPR tentu juga nanti akan mendukung secara teknis. Yang pertama survei lokasi, kemudian tentu secara teknis juga kita akan bersama-sama untuk pendampingan dalam pelaksanaan. Baik, kepada Pak Kadis Pertanian, ini kan untuk pipa ini sudah dibangun oleh Kodim sebelum. Untuk penjagaannya atau untuk perawatannya dari Dinas Pertanian bagaimana? Jadi terima kasih terkait dengan masalah irigasi perpipaan itu dalam tahun 2024 itu bekerja sama dengan Kodim sudah dilaksanakan 3 titik. Namun harapan kami juga kepada masyarakat petani di sana agar kiranya untuk selalu kami ingatkan untuk merawat pipa yang beberapa meter diambil dari arah gunung. Jadi alhamdulillah juga pada saat ini berjalan dengan baik, sudah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Oke, untuk monitoringnya dari Dinas Pertanian bagaimana langkah yang dilakukan? Langkah-langkah yang kami jalankan selama ini memang selalu kami pantau juga ke lapangan terkait dengan pipanisasi bersama dengan Babinsa yang di lapangan juga turut serta dengan juga para tokoh masyarakat serta kelompok tani.
berkaitan dengan pipanisasi ini memang sangat juga memerlukan di petani kita di Kabupaten Sulu. Itu sekarang ini masih ada 12 titik yang kami ajukan kepada Pak Dandim untuk dilanjutkan ke pusat atau ke Pangdam nantinya untuk kita lanjutkan terkait dengan pipanisasi. Selanjutnya terkait pembangunan rumah masyarakat atau RT/LH yang dilakukan atau digagas TNI khususnya di Kodim 0115 Kabupaten Sulu. Ini saya tanyakan nih kepada Pak Dandim. Untuk pembangunan ini kriterianya apa saja Pak yang akan dibantu rumah ini? Baik, terima kasih Dinda. Alhamdulillah, jadi selama ini kita telah melaksanakan pembangunan, bukan pembangunan tapi rehab rumah layak huni. Jadi selama beberapa tahun ini setiap TMMD kita melaksanakan rehab rumah. Terakhir di tahun 2025 kita melaksanakan TMMD ke 127. Kita mengerehab rumah sebanyak 3 rumah. Adapun kriteria rumah tersebut, rumah yang tidak layak huni ini yang pertama contohnya lantainya masih tanah atau bambu, lembab, kemudian dindingnya masih triplek, kotor, kemudian papannya lampu, tidak ada MCK, kalau kena angin ya roboh. Nah itu pun kita koordinasi dulu ke kecamatan, ke instansi terdekat terkait masalah pembangunan perehaban rumah tersebut. Selama pembangunannya apa? Mungkin ada kesan yang menarik nih saat ada rumah. Pada saat pembangunan ini ya karena kita gandengkan dengan TMMD, itu kita mengerjakannya bersama masyarakat. Jadi pada saat TMMD selain kita membuat sumur bor, kita juga membuat sasaran fisik berupa jalan, kemudian sasaran tambahan seperti sumur bor, rumah RT/LH, itu kita kerjakan sama-sama. Akhirnya finishingnya kita biasanya dari masyarakat itu minta juga misalnya cek energi dan yang lain, lebih guyup dengan anggaran yang minimalis, koordinasi juga dengan instansi juga terkait seperti Badan Amil Zakat atau PUPR, kita koordinasi dulu, kita bangun sama-sama. Artinya TNI dengan masyarakat itu kolaborasi ya untuk membangun ini? Iya, kita sama-sama, kita padat karya lah istilahnya kan. Jadi kalau kita mengerjakan sendiri kan berat Pak, tapi kalau dengan masyarakat kita manfaatkan sumber daya yang ada, rame-rame, adu baku di situ, kita aspirasi apa permintaan masyarakat. Tipe rumahnya 36, kamarnya 2, ada MCK kita buatkan juga, ruang tamu, dapur ya, tapi rumah yang sederhana, layak huni. Kalau memang ada misalnya rumah yang tidak layak huni, bisa kita ajukan masyarakat ke Babinsa atau apa, bawa kakaknya, nanti kita ajukan, kita survei, nanti akan kita bangun. Kalau perlu kita nanti kolaborasi juga dengan PUPR atau badan-badan yang lainnya. Intinya ke depan bagi mungkin ada masyarakat atau warga Sulu yang mungkin rumahnya betul-betul harus dibantu atau layak untuk dibangun, bisa nanti langsung ke Babinsa terdekat atau desanya masing-masing. Nanti Babinsa yang akan meng-cross check terkait mungkin Kita follow up. ya di follow up atau keberadaan rumah tersebut, begitu mungkin Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya kita ke Pak Kadis PUPR Pak Samsuar. Bagaimana nih Pak program rehab rumah tidak layak huni ini dari Kodim Sulu ini? Bagaimana tanggapan Bapak? Yang pertama tentu dapat kami sampaikan bahwa untuk kegiatan rehab rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu program strategis penting oleh Pak Bupati Simelu yang memang mendapat perhatian khusus dari Pak Bupati. Tentu ini sudah sangat sinergi dengan apa
yang dilaksanakan oleh Pak Dandim. Karena rehab rumah ini merupakan kebutuhan daripada masyarakat kita. Dan kita minta juga kepada Pak Pangdam Aceh nggak usah dipindah-pindahkan dulu Pak Pangdam, Pak Dandim. Karena belum selesai tugasnya di Simelu ini Pak Pangdam. Nah, karena ya sudah memberikan jawaban dengan fakta dan kinerja untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih Pak, kembali ke Pak Dandim nampaknya nih. Dari Mabesat atau Markas Besar TNI Jakarta, nampaknya kan TNI atau Kodim ini ada tugas tambahan, ya, terutama di ketahanan pangan kalau nggak salah Pak Dandim ya. Bagaimana secara konkret apa saja program Kodim Simelu untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Simelu ini Pak? Kita ada beberapa program yang kita laksanakan. Salah satunya yang paling penting itu pendampingan dulu. Pendampingan ke petani bekerjasama dengan KPKL. Pendampingan di sini kan banyak juga program. Salah satunya kita program LTT yang sudah kita laksanakan, termasuk dari awal adanya OPSLA, kemudian dilanjutkan dengan Gosnapa Tanah. Kita melaksanakan pendampingan dari semai sampai panen. Kemudian kalau untuk prioritas kita utamakan di padi, diselang dengan palawija atau juga cabai dan jagung untuk makan. Selama ini di Simelu ini rata-rata sudah, beliau juga kan mantan Kadis Pertanian, kami sering ngobrol dari sini. IP-nya sudah lumayan, dari IP dari 1,5 sekarang udah menuju IP 2. Kemudian untuk masyarakat yang tadinya untuk bertani itu sebagai sampingan sekarang sudah mulai tertarik karena harga gabah juga sudah rata bagus yang dari pemerintah sebesar 6.300. Kemudian untuk yang lain kami juga ada program wacana dari Kodam sudah dilaksanakan juga. Satu rumah itu kita dilengkapi dengan yang pertama kita punya namanya kolam di sini, kolam air tawar kita coba kecil, kolam lele, kemudian ada ayam bertelur, kemudian nanti ada di lingkungan rumah tersebut tanaman seperti cabai, sawi, semacam polybag. Jadi harapannya di setiap rumah itu dia tidak perlu lagi mencari tambahan atau makan di luar. Jadi kalau dia perlu misalnya masak mie, kita langsung cabai. Untuk sawi ada panen telur, tinggal ambil air dari air telur. Pengen ikan lele, ambil dari kolam air tersebut. Ini lagi kita galakkan. Intinya di situ ada peluang ekonominya gitu Pak. Sangat besar. Apalagi adanya SPPG, MBG ini. Jadi bisa diputarkan di situ. Kelemahan sebelum kan hanya kita rata-rata barang masuk Pak. Semua barang itu rata-rata masuk, ada beberapa aja yang keluar seperti paling terbau atau yang lain, tapi lainnya masuk. Nah kalau ini sudah berkembang, harapannya tidak perlu lagi barang masuk, kalau perlu kita barang yang banyak yang keluar. Baik, kita ke Pak Kadis Pertanian ini. Menanggapi statement dari Pak Dandim tadi, komoditi apa yang saat ini paling didorong oleh Kodim untuk bidang pertanian, dan kenapa komoditi itu Pak harus didorong? Dengan program dari TNI AD ini, artinya yang pertama sekali sekarang ini untuk menggerakkan turun ke sawah. Karena kenapa? Apalagi di Kabupaten Simelu ini kita jauh dari daratan lain, sehingga apabila terjadi hujan badai di sini di Kabupaten Simelu, sehingga tidak bisa masuk beras dari daratan luar, sehingga akan terjadi nantinya kelaparan. Maka dengan program pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Simelu, dengan adanya kerjasama dengan TNI bersama-sama
untuk menggalakkan rumah sasekol rumah Hiban. Baik, terima kasih. Ini menarik. Kita sudah sampai ini di penghujung acara ini, Pak Dandim, Pak Kadis PUPR dan Pak Kepala Dinas Pertanian. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini, kita akan berikan closing statement ini kepada mungkin Pak Dandim. Yang pertama sekali, Pak Dandim, dari semua program yang disampaikan tadi, apa kunci keberhasilannya nih Pak? Dan selanjutnya apa pesan nih kepada warga terkait program pembangunan ini? Baik, terima kasih. Inti dari semua kegiatan yang kita lakukan adalah kebersamaan. Kami dari TNI siap membantu rakyat, berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung program pemerintah. Salah satunya tadi programnya Pemda, bahwa mari kita turun ke sawah, kita berkolaborasi semua. Ini bisa terwujud atas kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur terkait termasuk kami. Jadi bersama rakyat TNI kuat. Kemudian ke depan kita akan adakan program untuk rumah yang menjadi sumber dari ketahanan pangan. Yang dimana di dalam satu rumah tersebut kita punya namanya peternakan seperti ada, punya perikanan, kemudian kita juga punya pertanian, perkebunan. Jadi harapannya ke depan bagi yang di rumah-rumah tidak perlu susah-susah lagi, pengen masak mie tinggal ambil pagi ulangi, ngambil cabai di depan rumah. Pengen makan ikan tinggal ambil ikan di kolam. Pengen makan telur ada telur ikan. Dan ini bisa juga berkembang, bisa mempunyai dampak ekonomi, bisa juga dijual. Apalagi sekarang sudah ada LPG dan lain-lain. Ke depan kita tidak harus lagi berharap dari luar, kita sudah bisa berdikari sendiri, muncul ketahanan pangan sendiri, akhirnya kita bisa swasembada keluar. Itu dari saya harapkan dukungan dari masyarakat Semelu khususnya, kemudian Pemda Semelu juga, dan TNI AD akan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sanggamanya tetap semangat, TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan kembali ke rakyat. Luar biasa statement closing statement dari Pak Dandim Simbo. Kita ke Pak Kadis PUPR. Silakan Pak Kadis closing statementnya Pak. Baik, tentu kami mengharapkan kepada kita semua, segenap komponen masyarakat Kabupaten Simelu, mari kita bersemangat untuk membangun Kabupaten kita Simelu tercinta ini. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai anak negeri. Kuncinya adalah mari kita jaga bersama kondusivitas daerah ini, sehingga kabupaten kita ini bisa mendapat perhatian dengan baik di tingkat nasional, provinsi, dan juga dari pihak lain, sehingga dengan ada perhatian kabupaten kita ini akan bisa kita bangun. Tentu kita tidak berlebihan dalam hal ini. Kita adalah sebagai anak negeri ini, kita dilahirkan oleh ibu kita di negeri ini. Kita dibesarkan oleh orang tua kita juga di negeri ini. Terakhir kita akan menutup mata kita juga di negeri ini. Maka tidak ada tawar-menawar bagi kita, selain kita harus bertanggung jawab mengabdi, membangun Kabupaten Simelu ini dengan maksimal. Mungkin itu. Terakhir, salam sehat dan sukses kepada kita semua. Terima kasih. Baik, luar biasa closing statement dari Bapak Kadis PUPR Kabupaten Simelu. Selanjutnya kepada Bapak Kadis Pertanian atau yang mewakili, dipersilakan Pak.
kasih ucapkan kepada kita semua. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Sibu, dengan adanya program ketahanan pangan ini, kami sangat mendukung program tersebut, karena seperti yang saya katakan tadi, intinya Kabupaten Sibu ini pulau terluar. Nah, jadi posisi pulau kita adalah pulau terluar sebenarnya. Nah, jadi perlu kita dukung program ketahanan pangan ini, karena untuk ajak orang banyak. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita yang sudah hadir di ruangan yang berbahagia ini pada hari ini. Tentunya dengan kegiatan yang dilakukan oleh tentara atau TNI, khususnya Kodim Simelu, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Simelu. Manunggalan TNI Rakyat ajak warga jaga dan rawat hasil pembangunan yang sudah dibangun oleh TNI, khususnya di Kodim Kabupaten Simelu ini. Saya yang bertugas pada hari ini, Asmadi MS, selaku host pada hari ini di Kopso Teras Aceh, tentunya bersama Bapak Dandim Kabupaten Simelu, yaitu Bapak Letkol Armet Kamarusaman, Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simelu Samsuar SP, dan mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Simelu ada Bapak Amin Sah. Kopso kita hari ini dengan tema Simelu Kuat bersama TNI Membangun. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dibangun oleh TNI di Kabupaten Simelu sama-sama kita jaga, kita manfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Saya Asmadi yang bertugas pada hari ini mengucapkan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.